Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Saat proses evakuasi, Irjen Rusdi meminta tim untuk mendahulukan anak buahnya. Usai dievakuasi, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang sebelumnya dirawat intensif di RS Bayangkara Polda Jambi, hari ini dibawa ke Jakarta. Irjen Rusdi membutuhkan perawatan intensif sehingga akan melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Iring-iringan ambulan yang membawa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemindahan Kapolda merupakan instruksi Kapolri untuk memberikan perawatan terbaik. Sebelumnya Kapolda Jambi diselamatkan dari lokasi kecelakaan helikopter mengalami cuaca buruk hingga harus ditunda beberapa kali. Saat itu aksi Kopda Ahmad Nofrizal yang memeluk erat Kapolda Jambi sambil dievakuasi ke helikopter menuai pujian. Saya sebagai eksekutor diperintahkan oleh komandan untuk melaksanakan evakuasi Bapak Kapolda. Pada saat sudah kesasaran, sudah mengambil Bapak Kapolda, naik pada saat sudah mau mendekati dengan pintu heli, itu karena terjadinya balance, tidak keseimbangan. Jadi itulah terjadi perputaran pada saat mau memasuki heli. Hanya terjadi balance saja. Evakuasi Kapolda Jambi akhirnya bisa dilakukan sekitar pukul 16.30 Selasa sore. Irjen Rusdi selanjutnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk mendapat perawatan awal. Dari tim liputan iNews melaporkan. Helikopter rombongan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Harmanto mendarat darurat di lapangan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung. Pendaratan dilakukan karena menghindari cuaca buruk. Helikopter rombongan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Harmanto yang dalam perjalanan pulang kunjungan kerja dari Polres Pacitan mendarat darurat di lapangan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung. Akibatnya pendaratan darurat ini atap, teras, dan garasi satu rumah warga rusak tersapu angin dari baling-baling helikopter. Namun Kapolres Tulung Agung AKBP Eko Hartanto memastikan seluruh penumpang yang berjumlah 9 orang selamat dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Blitar kemudian lanjut ke Surabaya. Pilotnya ngiyup. Kapal pembawa sembako bersubsidi pemerintah karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Karamnya kapal akibat bocor usai dihantam ombak. Kapal Batra 2 yang membawa sembako subsidi pemerintah ini karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Rabu pagi. Kejadian bermula ketika kapal berangkat dari Pantai Marina menuju Pulau Panggang saat di pertengahan jalan kapal bocor akibat dihantam ombak. Beruntung 5 orang anak buah kapal dan 4 penumpang selamat dan dievakuasi oleh petugas. Kepala Kantor SAR Basarnas DKI Jakarta, Fazli, mengatakan sembako subsidi yang dibawa kapal ini rencananya akan disalurkan untuk warga di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira di Kepulauan Seribu. Di mana tim rescue dari unit siaga Basarnas Kepulauan Seribu bersama dengan tim SAR gabungan dan masyarakat setempat, dalam hal ini nelayan, melakukan evakuasi. Informasi ini diterima dari Nakoda KM Bahtera 2 yang menghubungi Korpos Basarnas Kepulauan Seribu untuk meminta pertolongan karena kapal KM Bahtera 2 mengalami kebocoran dan akhirnya memasuki dalam kapal yang menyebabkan kapal dari KM Bahtera 2 itu tenggelam separuh bodi kapal. Petugas selanjutnya mengevakuasi kapal beserta penumpang dan muatannya ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, ular piton sepanjang 9 meter meresahkan warga di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular piton juga menggegerkan warga Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah detik-detik warga Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara saat menangkap seekor ular piton sepanjang 9 meter di kebun kelapa milik warga. Ular piton ini cukup meresahkan. Banyak warga yang kehilangan hewan ternaknya. Dikhawatirkan juga masih ada ular piton lainnya yang berkeliaran di wilayah Buton Tengah. Ini mereka dapat warga setempat dia dapat di Desa Balobone. Mereka tangkap bawa di Desa Lolibu. Kebetulan di sana ada beberapa yang pelihara sapi, meresahkan warga setempat. Ular piton sepanjang 3 meter juga ditemukan di sebuah kandang ayam milik warga di Kelurahan Lompoek, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, ular piton sedang memangsa 2 ekor ayam. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat mengevakuasi lantaran tubuh ular terjepit di dalam kandang ayam. Selanjutnya, ular piton dibawa ke kantor Damkar Parepare. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor sapi betina seberat lebih dari 500 kg terperosok masuk ke dalam sumur. Diameter yang sempit dan dalam membuat tim SAR gabungan kesulitan untuk mengevakuasi sapi. Seekor sapi betina terperosok ke dalam sumur di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Sapi dengan bobot lebih dari 500 kg lepas dari kandang dan masuk permukiman warga hingga terperosok ke dalam sumur. Lepas dari dandung. Terus tahu dengar kapan terus masuk sumur gitu ya? Dengar jam tengah 9, teman yang nelfon sama saya. Tim SAR gabungan dari BPBD Purbalingga, Damkar, SAR, dan sejumlah relawan melakukan evakuasi dibantu warga setempat. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam. Tim SAR gabungan harus menggali tanah sekitar sumur untuk memudahkan evakuasi sapi. Kendala itu masalah diameter sumur, juga sempit, kedalaman sumur juga, lokasinya juga. Kondisi sapi itu masuk sumurnya itu dari jam 9 malam sampai 5 jam kita evakuasi sampai jam 2 pagi. Sapi berhasil diangkat dari dalam sumur dalam keadaan lemas dan kedinginan. Selanjutnya sapi dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ribuan ekor ikan mati ditemukan di pesisir muara Kali Baubau, Sulawesi Tenggara. Hingga kini belum diketahui penyebab matinya ribuan ikan tersebut. Seorang warga merekam penampakan ribuan ikan mati di pesisir muara Kali Baubau, Sulawesi Tenggara. Video ribuan ekor ikan mati ini viral di media sosial. Warga turun ke pesisir pantai memilah ikan yang masih segar untuk dikonsumsi karena sebagian besar ikan sudah busuk. Sementara sebagian lainnya ada yang terbawa arus. Warga menduga ikan ini sengaja dibuang oleh pemiliknya dan tidak diketahui apa motifnya. Ikan itu tadi banyak, cuma dibawangi air, jadi kedeapi. Kalau kemarin tidak ada? Tidak ada, udah pulang jam 5 tidak ada. Berarti ini baru juga hari ini ya? Iya. Kemungkinan ikan yang dibuang kali ya? Tidak tahu juga. Beberapa warga juga memanfaatkan ikan mati ini untuk umpan memancing. Hingga kini penyebab ikan mati masih misteri. Dari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Limbah medis bertuliskan HIV ditemukan dibuang sembarangan di Bangkalan, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelusuran, limbah medis berasal dari kantor Palang Merah Indonesia Bangkalan.
Limbah medis berupa 2 kantong plastik yang berisi puluhan kantong darah ini ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara di dekat lampu merah pertigaan Junok, Bangkalan, Jawa Timur. Kantong darah bertuliskan keterangan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangkalan. Bahkan sebagian kantong darah ini bertuliskan keterangan HIV. Limbah medis ditemukan dan diketahui petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat saat akan mengangkut sampah rumah tangga. Petugas lalu melaporkan temuan ini ke RSUD Bangkalan dan mengevakuasinya. Temuan limbah medis ini termasuk berbahaya dan memerlukan penanganan yang benar. Yang jelas memang itu kederoran kami, jadi di luar kendali, di luar kontrol kami. Ketika itu terikut buangan sampah yang biasa rumah tangga di kantor. Tapi yang jelas untuk penanganan limbah yang di tempat kami adalah termasuk limbah medis, limbah B3, kami sudah sekian tahun bekerjasama dengan PT Nusa ya, PT Nusa untuk mengatur dan melakukan pemusnahan dan sebagainya, mekanismenya mereka yang tahu. Sementara terkait penanganan limbah medis, pihak PMI Bangkalan sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT Nusa Sidoarjo. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusakan parah terjadi di ruas Jalan Medan Brastagi sepanjang lebih dari 65 km. Hal ini pun dikeluhkan oleh warga dan para pengguna jalan karena sering terjadi kemacetan panjang. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Medan Brastagi yang menghubungkan 3 kabupaten kota, yakni Kota Medan, Deli Serdang, dan Tanah Karo. Kondisi jalan sepanjang 65 km rusak parah, mulai dari ruas Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan, hingga menuju objek wisata Kota Brastagi. Kendaraan yang melintas harus berhati-hati karena kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemacetan panjang pun menjadi pemandangan selama bertahun-tahun dan dikeluhkan oleh warga serta pengguna jalan. Ya udah sekitar 6 tahun lah, 6 tahunan. Kalau hari biasa sore lah macet. Sore mulai jam-jam 5 nanti sampai jam-jam 10 malam lah. Situ kan pas padatnya mobil sayur turun. Jadi kalau hari Minggu, hari-hari besar gitu, itu udah jelas macet. Kadang macet-macet total dia. Macam 2 hari yang lewat sampai pagi. Hampir 24 jam macetnya. Tiap hari macet. Ini lubang semua ini. Nggak ada yang perhatikan lagi. Sudah lama bang kondisi seperti ini bang? Sudah lama. Sudah lama sih. Asal musim hujannya ini parah kali Pak. Solusi dan perhatian dari Pemda setempat sangat diharapkan warga dan para pengguna jalan. Pasalnya, jalan yang rusak puluhan kilometer merupakan jalur utama petani untuk menjual hasil panen dan jalur utama ribuan kendaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, bayi berusia 1 tahun 4 bulan asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Tidak seperti anak seusianya, Kenzi memiliki bobot seberat 27 kg. Udah periksa kemana aja Bu untuk kesehatan Kenzi tersebut? Dan terus kayak puskesmas, kayak posyandu saya penimbangan selalu ikut. Sejauh ini sih berhenti, maksudnya dia belum bisa kayak anak yang lain-lain belum bisa jalan. Dia kan baru duduk doang. Seperti orang tua lainnya, orang tua Kenzi pun berharap agar sang buah hati bisa tumbuh seperti anak normal lainnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemerintah kembali membuka program Kartu Prakerja gelombang ke-48. Program Kartu Prakerja kali ini dijalankan melalui skema normal dan tidak bersifat bantuan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48.
Berdasarkan Perpres nomor 113 tahun 2022, Komite Cipta Kerja telah memutuskan program Kartu Prakerja dijalankan melalui skema normal, tidak bersifat semi bansos. Kali ini sebanyak 10.000 kuota peserta dibuka pemerintah. Silakan calon peserta yang berusia antara 18 sampai 64 tahun mendaftar melalui www.prakerja.go.id secara mandiri, tanpa diwakilkan, tanpa joki. Segera mendaftar, jangan lupa klik gabung gelombang untuk ikut seleksi. Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menciptakan angkatan kerja yang berdaya saing menuju Indonesia yang berkualitas dan bisa bersaing secara global. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Gedung BSSC Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu siang. Jokowi menaruh harapan besar pada Muktamar untuk menghasilkan agenda dan langkah-langkah besar. Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda. Pembukaan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ditandai dengan tabuhan gendang oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Dalam sambutannya, Jokowi meminta kepada pemuda Muhammadiyah untuk dapat menjaga arah gerak organisasi dengan mengutamakan ke arah perubahan. Jokowi juga menyinggung peran pemuda di mana ke depan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Saya betul-betul menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Pembukaan Muktamar Muhammadiyah turut dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sejumlah menteri serta kepala daerah. Ditemui usai pembukaan Muktamar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pemuda Muhammadiyah adalah aset yang mesti dipertimbangkan. Ganjar pun memuji pidato 3 tokoh di pembukaan Muktamar, yakni Presiden Jokowi, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto. Pemuda Muhammadiyah adalah aset yang mesti dipertimbangkan, diperhitungkan, diajak terlibat oleh semua komponen. Satu, Pak Haidar tadi menyampaikan sejarah yang sangat bagus, bagaimana pergerakan Muhammadiyah dari waktu ke waktu, yang kemudian banyak tokoh Muhammadiyah tampil menjadi pemimpin negara, menjadi konseptor, terus kemudian bermanfaat banyak untuk bangsa dan negara ya. Ganjar menambahkan pemuda Muhammadiyah juga berperan dalam keberhasilan merawat kebinekaan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Silaturahmi politik Partai Nasdem dan Demokrat kembali digelar. Pertemuan kedua elit partai membahas isu pemerintahan hingga politik. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dua elit partai membahas soal pemilu 2024 dan koalisi perubahan. Ini adalah pertemuan setelah Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Januari lalu. Partai Demokrat dan Nasdem kini berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera. Akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman
telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk. Kekuatan sosok Haritanu Sudibyo dalam memimpin partai politik menjadi personifikasi dan memberikan insentif elektoral bagi partainya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kiprah Ketua Umum DPP Partai Perindo tersebut berada di posisi 5 besar dengan tingkat popularitas dan akseptabilitas yang cukup tinggi. Kepemimpinan Ketua Umum Partai Politik dinilai memberikan efek elektoral bagi partainya. Hasil survei Litbang Kompas tentang tingkat popularitas dan akseptabilitas Ketua Umum Partai menempatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di peringkat teratas. Posisi kedua ditempati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, tingkat popularitas Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di 5 besar di angka 46,6% dengan tingkat akseptabilitas sebesar 32,3%. Popularitas Ketua Umum Partai dengan nomor urut 16 ini berada di atas Ketua Umum Partai Golkar dan PKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilu serentak 2024 tinggal 1 tahun lagi. Sejumlah tahapan dan jadwal menuju pesta demokrasi di Republik Indonesia semakin jelas di depan mata. Rakyat pun akan memilih wakil rakyat dan presiden di hari yang sama. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum sudah disepakati bersama. Rabu 14 Februari 2024 akan menjadi hari bersejarah karena secara bersamaan di hari yang sama, para pemilih di Indonesia akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan siapa-siapa saja yang akan menjadi wakil mereka di lembaga legislatif. Agar Pileg dan Pilpres bisa berjalan lancar dan efisien, sejumlah tahapan dan jadwal pun sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dimulai dengan pencalonan anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023. Dilanjutkan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dan selama 75 hari, para kontestan kemudian akan berkampanye menyampaikan visi dan misi mereka mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah melalui masa tenang selama 3 hari di tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, para pemilih akhirnya akan menentukan hak pilih mereka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan siapakah pemimpin yang akan terpilih nanti? Adalah rakyat Indonesia yang akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.